Pada lab ini kita lihat overview and objektifnya dulu. In this lab, you use Amazon DynamoDB to store and manage menu information. Jadi kita akan menggunakan Amazon DynamoDB untuk menyimpan dan mengelola informasi menu. Mungkin websitenya nanti adalah tentang misal seperti restoran atau apa gitu yang punya informasi menu kayak gitu. Using databases such as DynamoDB simplifies data management because you can easily query, sort, edit, and index data. Dengan menggunakan database seperti DynamoDB, kita akan lebih mudah untuk mengelola data karena bisa dengan mudah dilakukan query, kemudian mensorting data, mengurutkan data, entah itu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, terus edit, dan juga indeks data. You will use both the AWS Command Line Interface and the AWS SDK for Python to work with DynamoDB. Di sini nanti akan pakai AWS CLI dan AWS SDK for Python. Nah, terus yang bakal dikerjain di sini apa aja? Ini ada beberapa hal yang after completing this lab, you should be able to create a new DynamoDB table. Jadi setelah ngerjain lab ini kita bisa bikin tabel di DynamoDB. Kemudian add data to the table, kita bisa menambahkan data ke dalam tabelnya. Kemudian yang ketiga, modify table items based on conditions. Kita bisa mengubah isi dari masing-masing item tergantung kondisinya. Kemudian yang keempat, query the table. Dan yang kelima, add a global secondary index to the table. Oke, itu kira-kira apa yang bisa kita capai setelah mengerjakan lab 5.1. Untuk arsitekturnya, kurang lebih seperti ini. When you start the lab, the following resources are already created for you in the AWS account. AWS Cloud9 Integrated Development Environment IDE instance. Jadi kita udah disediain instance untuk AWS Cloud9. Kemudian Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 instance for authoring code and running commands through the AWS CLI. Kita juga udah disiapin satu EC2 instance untuk menjalankan AWS CLI. Kurang lebih seperti ini arsitekturnya. User kemudian nanti bisa menggunakan Cloud9 IDE sama punya satu instance untuk otorisasi ke AWS CLI. Terus at the end of this lab, your architecture should look like the following example. Pada akhir lab nanti kurang lebih arsitekturnya akan jadi kayak gini. Yang awalnya cuma ada Cloud9 sama EC2 aja, terus disambungin ke DynamoDB untuk melakukan pengelolaan database seperti create table, load data, add index, dan ngambil data dari database. Oke, kira-kira seperti itu gambaran awalnya. Kita langsung ke task 1 preparing the lab. Before you can start this lab, you must import some files and install some package in the AWS Cloud9 environment that was prepared for you. Connect to the AWS Cloud9 IDE. Oke, kita connect dulu ke Cloud9 IDE. From the services menu, search for and select Cloud9. Ini saya copy aja, saya search di sini. Saya buka di tab baru. Oke, you should see an existing IDE name called Cloud9 instance. Di sini harusnya sudah ada satu instance dengan nama Cloud9 instance. Oke, seperti itu. Kemudian in the Cloud9 instance pane, choose Open IDE. Oke, open. Selanjutnya,
Download and extract the files that you need for this lab. Jadi kita akan dikasih beberapa file dan kita download filenya. Run the following command in the same terminal. Kita jalankan perintah ini, terus dijalanin di terminalnya Cloud9 IDE. IDE-nya belum muncul. Oke, ini Cloud9 IDE-nya udah kebuka, kemudian udah ada terminalnya. Yang tadi baris perintahnya saya paste ke sini, terus saya jalanin. Sudah, di sini sudah muncul satu file baru dengan nama code.zip. Code.zip. You should see that the code.zip file was downloaded to the AWS Cloud9 instance and is now in the left navigation pane. Tadi udah kita lihat ada satu file code.zip. Extract the file by running the following command. Kita diminta untuk mengekstrak file tersebut dan melihat isi filenya. Oke, filenya sudah berhasil diekstrak dan muncul dua folder. Ada Python 3 sama resources. Ada dua folder baru yang muncul hasil ekstrak dari code.zip. Selanjutnya, run a script that upgraded the version of Python installed on the Cloud9 instance. Kita diminta untuk mengupgrade versi dari Python. It will also upgrade the version of the AWS CLI installed. To set permission on the script and then run the following commands. Oke, kita jalankan perintah ini untuk memperbarui Python dan juga AWS CLI. Copy aja, paste, terus jalanin lagi. Oke, sudah selesai. Dengan begini harusnya versi dari Python sudah diperbarui, begitu juga dengan AWS CLI-nya. Oke. Untuk melihat apakah AWS CLI sudah diperbarui atau belum, bisa dijalankan perintah yang ini. Confirm that the AWS CLI is now at version 2 by running the AWS space -- version command. Copy, paste, terus dijalanin dan dipastiin bahwa sudah menggunakan AWS CLI versi 2. Seperti ini. AWS CLI 2.15.21. Udah kayak gitu. Selanjutnya, in the AWS Cloud9 base terminal, run the following command. Kita diminta untuk melihat Boto3, apakah sudah terinstall atau belum. Oke, Boto3 sudah aman juga harusnya. Oke, berarti sudah siap. Sekarang masuk ke task nomor 2. Creating a DynamoDB table by using the SDK for Python. Di task nomor 2 ini kita akan diminta untuk membuat tabel di database-nya menggunakan fungsi-fungsi dari Python yang disediakan oleh SDK for Python gitu. To store and dynamically manage the cafe's menu item, Sophia's decide to create a DynamoDB table. Oke, berarti ini masuk ke skenario yang tadi kita lewatin harusnya. In this task, you
take on the role of Sophia to create and define the new DynamoDB table. Initially, you create this table with only one attribute because every DynamoDB tables require a primary key. This attribute becomes the primary key for the table. Each value used as a primary key must be unique. Oke, ini penjelasan awal tentang database-nya nanti kayak gimana. Jadi database-nya itu dipakai untuk mengisi menu pada restoran atau pada cafe. Kemudian di tabel itu harus punya satu primary key, yang mana primary key itu harus unik setiap value-nya. Gitu. The product name is the first attribute that you define in the table. Nanti akan ada satu atribut yang didefinisikan ke dalam tabel dengan nama product underscore name. The product name attribute works well because the cafe's product name should not be duplicated. Kenapa kok pakai product name sebagai atribut yang pertama atau sebagai primary key? Karena pasti atau dianggap di sini product name itu tidak bisa ditulis secara berulang, tidak bisa diduplikasi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah nomor 9. First, verify that no table exists in the environment by using AWS Management Console. In the top left corner of the AWS Cloud9 IDE, choose AWS Cloud9 icon and choose go to your dashboard. Di sini diminta untuk ngeklik yang icon ini, terus diminta ngeklik go to your dashboard. Selanjutnya, in the new tab, open the DynamoDB console by choosing services menu and then choosing DynamoDB. Oke, saya cari aja DynamoDB. Oke, selanjutnya on the left pane, expand the DynamoDB navigation pane by choosing the three stripe menu icon. Oke, di sini. Terus, kalau misal nggak muncul menunya, bisa diklik yang ini, three stripe menu ini. Selanjutnya, from the DynamoDB menu, choose tables. Kita pilih tables. Oke, seperti ini, tidak ada tabel sama sekali dalam database-nya. Selanjutnya nomor 10, edit the script that will create the table. Return to the AWS Cloud9 browser tab. In the navigation pane of the AWS Cloud9 IDE, expand the Python 3 directory. Open the create_table.py script by double clicking it. Oke, kita diminta untuk kembali ke sini. Ke sini maksud saya. Kemudian membuka Python_3 dan membuka create table. Seperti ini. Selanjutnya, replace the FMI_1 placeholder with the table name, which is food products. Oke, kita diminta untuk mereplace FMI1, berarti yang ini. Ada lagi kah? Kalau ini cuma komentar aja. Iya. Ya, disamain kayak gini. In the upper left, choose file, save to save your changes. Kita bisa save pakai file, terus save atau langsung Ctrl S atau Command S gitu. Yang diganti hanya di sini tadi. Terus simpan. Selanjutnya, to understand what script does, review the code. The line that defines the DB variable also configures the SDK for Python resource. It sets both the AWS service and the AWS region that the Python script will call.
Oke, pada part yang ini dia akan menggunakan SDK for Python yang mana itu adalah Bottle3. Kemudian dia akan mengambil resource-nya itu DynamoDB dan akan menggunakan region-nya US is 1. Gitu. Selanjutnya kode yang ditulis di bawahnya, the following section provides the detail that describe the new table. Note that the value for table name, case schema, attribute, and attribute definitions. Ini. Di sini ada table name, case schema, attribute definitions. Nah, the attribute definition parameter contains only one value, which is product name. You can add more attributes later at runtime. Ini adalah penjelasan untuk penggunaan atau pembuatan tabelnya nanti. Pembuatan tabelnya, tabel name-nya tadi pakai food product, kemudian atributnya adalah product underscore name. Seperti itu. Terus, in the line that defines the table variable also creates the table. Di sini akan ada table, kemudian di db.createTable. Ini akan membuat tabelnya nanti. Seperti itu kira-kira. In the AWS Cloud9 terminal window, go to the Python 3 directory and run the following code. Kita jalanin yang ini, cd Python 3 untuk masuk ke dalam folder Python 3. Oke, sudah masuk ke Python 3. Sekarang kita jalanin script yang udah diedit tadi. Script yang ini yang udah kita ganti table name-nya, sekarang kita jalanin. This command can take several minutes to run because in the code you are waiting for the table to be ready before exiting the function. Oke, di sini emang bakal nunggu beberapa saat karena memang ada fungsi yang tertulis seperti ini. Wait until exist. Kalau belum exist, belum berhenti gitu. Tapi kalau udah exist dalam arti tabelnya itu sudah siap gitu. Kalau udah siap, udah ada tabelnya, baru selesai dan muncul dan. Terus tabelnya harusnya sudah muncul di sini. Seperti itu. Di dalam DynamoDB sudah ada food products sebagai tabel yang kita barusan bikin menggunakan SDK for Python. Lanjut, once done and not before, run the following command to make sure the table was successfully created. Selain menggunakan DynamoDB console tadi, kita juga bisa menggunakan command line interface untuk memeriksa bahwa oh, tabelnya udah dibuat loh, tabelnya udah ada gitu. Perintahnya kayak gini. Ini bisa kita jalanin untuk ngecek bahwa tabel kita sudah dibikin atau sudah ada. Tuh. AWS DynamoDB list tables region US is 1 dan ditampilkan dalam bentuk data seperti ini. Sudah ada satu tabel dengan nama food products. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang 13, return to the browser tab with the DynamoDB console. Use the refresh icon on the far right. Choose food products and verify the table has created state of active. Ya, ini seperti yang udah kita coba tadi sebelumnya. Udah ada satu tabel, statusnya juga sudah aktif. Gitu. Task nomor 2 udah selesai, sekarang lanjut ke task nomor 3. Working with DynamoDB data, understanding DynamoDB condition expression.
review the JavaScript object notation data that defines the new record. In the AWS Cloud9 IDE, expand the resources folder. Open the not an existing product.json file by double-clicking it. Oke, di sini kita diminta untuk membuka yang resources, kemudian diminta untuk membuka yang not an existing product. Oke, di sini script dituliskan dalam bentuk file JSON. Nah, file JSON penulisannya seperti ini. Gitu. File JSON itu kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation. Berarti dia file yang ditujukan buat peruntukan JavaScript. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini di dalam scriptnya terdapat dua atribut, yaitu product name dan product ID. Di sini ada product name dan product ID. Gitu, atributnya ada dua. Both of these attributes are string. The primary key, product name, was defined when the DynamoDB table was created. Oke, ini nanti yang product name akan menjadi primary key, sementara yang product ID tidak. Product name dijadikan primary key pada saat pembuatan tabel di script yang sebelumnya tadi. Gitu. Oke, lanjut nomor 15. To insert the new record, run the following command. Ensure that you are still in the Python 3 folder. Oke, kita diminta untuk menjalankan perintah ini untuk menambahkan produk atau menambahkan record ke dalam tabel. Oke, jalanin aja. Sudah. Tidak ada output apa-apa. Verify that the new record was added to the table by using DynamoDB console to complete the following task. Return to the DynamoDB console and choose for food products link. Choose export table items. Under items return, review the information. Oke, di DynamoDB console kita diminta untuk membuka food products. Kemudian di bawahnya apa tadi? Item explore table items. Kemudian items return ada. Oke, ini saya close dulu deh. Ini saya close juga. Oke, ini sudah ada satu item. Itemnya adalah base cake di dalam product name-nya dan product ID-nya adalah 676767 sekian. Gitu. Ini adalah informasi yang didapatkan dari sini tadi. Product name itu base cake, product ID-nya 676767 sekian. Seperti itu. Nah, sekarang kita diminta untuk update the JSON data to create a new record. Return to the AWS Cloud9 IDE and load the not an existing product.json file in the text editor. Replace the product name value of base cake with base pie. Do not change the product ID value. In the upper left, choose file save to save your changes. Oke, kita diminta untuk mengganti satu atribut yang product name, itemsnya diganti dengan base pie. Kemudian diminta untuk menyimpan. Setelah disimpan, ini base pie yang ada di sini. Sebelumnya itu base cake diganti ke base pie. Terus habis gitu, to add the new record, run the following command. Kita diminta untuk menjalankan perintah ini lagi. Harusnya perintahnya masih sama kayak yang tadi. Yang membedakan adalah nanti jenis inputannya. Selanjutnya, again view the new record in the table by using the console.
Oke, kita lihat di sini. Di sini sebelumnya masih 1, kita coba jalankan run. Oke. Sekarang ada 2 item. Yang satu itu base pie, yang satu base cake. Nah, meskipun produk ID-nya sama, tapi dia tidak akan ter-replace karena memang product name tadi disetting sebagai primary key dan dia akan pasti unik. Gitu. Kalau primary key-nya unik, maka record yang lain meskipun sama itu nggak masalah. Item yang lain meskipun yang ini produk ID-nya sama, dia akan tidak akan menjadi masalah. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 20. Return to the AWS Cloud9 IDE and try rerunning the previous AWS CLI command. The app key helps here. Don't make any changes to the JSON record. Oke, di sini kita diminta untuk sekali lagi menjalankan perintah yang sebelumnya. Diminta untuk menjalankan lagi perintah yang terakhir. Ini pakai tombol panah ke atas. Terus langsung dijalankan saja. Seperti itu, tanpa ada perubahan pada file yang not an existing product. Selanjutnya, in the DynamoDB console, choose run again and review the items return list. Do you notice any changes? Kita lihat apakah ada perubahan pada itemnya atau tidak. Coba di run 1 kali lagi. Oke, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Disebabkan karena when a primary key doesn't exist in the table, the DynamoDB put item comments insert a new item. Jadi, kalau di dalam tabel itu primary key-nya tidak memiliki item yang sama, maka dia akan menambahkan item baru. However, in the primary key already exists, if the primary key already exists, this command replaces existing record with the new record, removing any previous attributes. Maksudnya gini, ini tadi yang pertama diinputkan adalah product name-nya base cake, kemudian product ID-nya 676767. Terus percobaan kedua, product name-nya adalah base pie. Produk ID-nya 676767 juga. Nah, kenapa kok pas dijalanin dia nggak nge-replace? Karena product name itu adalah primary key. Kalau primary key itu inputannya beda, maka dia tidak akan ter-replace atau tidak akan tergantikan. Tapi kalau misal produk ID-nya dijadiin sebagai primary key, inputan pertama itu base cake, produk ID-nya 676767, kemudian dijalankan yang kedua, produk name-nya base pie, produk ID-nya 676767, maka nanti yang base cake akan tergantikan dengan base pie. Kalau misal produk ID yang jadi primary key. Gitu. Oke, lanjut nomor 22. Return to the AWS Cloud9 IDE and the not an existing product JSON file. Don't change the value of product name. Replace the product ID value of 676767 bla 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 dengan 33333. Oke, kita diminta untuk mengganti produk ID dengan 333 sekian. Terus run the previous AWS CLI put item command again. Oke, kita jalankan perintah ini 1 kali lagi. Jalanin. View the table data in the DynamoDB Item Explorer by choosing run. Kita run lagi. Nah, belum ternyata. Wait. Oh sorry, tadi belum saya save. Ya, di save dulu, baru dijalanin.
Oke, harusnya sekarang sudah. Nah, kalau yang diganti produk ID-nya, ya keganti karena dia bukan primary key gitu. Wes, gitu di nomor 22, 23, kemudian di 24 kita lihat hasilnya seperti yang udah saya tunjukin barusan. The product ID value of the base pair record was replaced by the new value of product ID. However, you don't want this behavior, you want paired operation for adding new products and for updating products attribute. Nah, kalau misal kita pengen mengganti atau memisahkan produk baru atau mengupdate recordnya, to implement this feature, you can refine the behavior of the put item comments with condition expression. Jadi kalau kita mau mengubah konten dari recordnya, kayak yang tadi kan yang berubah itu ya salah satunya tok, kalau nggak product name ya product ID-nya. Tapi kita mau mengganti dua-duanya, nah itu ada condition expression gitu. You can use condition expressions to determine which item should be modified. Kita bisa memilih item mana yang bisa atau yang mau dimodifikasi. In this case, you must prevent records from being overwritten if they already exist in the tuple. Oke, kita ke nomor 25. Update the JSON record written to the AWS Cloud9 IDE and the not an existing product JSON file. Don't change the value of product name. Replace the product ID value with 2222. Save your changes. Di sini diminta untuk ngeganti ke 2222. Sekian. Terus disimpan. Tadi saya lupa nyimpen, sekarang enggak. Nah, terus kemudian kalau kita mau menerapkan yang tadi condition expressions, kita bisa mencoba menambahkan baris yang nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Condition expression seperti ini. Kita coba terapkan condition expression-nya. Okay, an error occurred conditional check failed exception when calling the put item operation. The conditional request failed. Di sini memang mengembalikan informasi failed. Kenapa kok gitu? Karena this behavior is expected because the condition expression prevented an overwrite of the existing item. Jadi yang di sini yang dijalanin barusan itu, kalau produknya itu nggak ada, kalau atributnya itu nggak ada, maka dia akan ditulis baru. Tapi kalau produknya itu ada, maka akan dimunculin error kayak gini. Nah, tadi kan produk name-nya itu ada, mau diganti produk ID-nya tok. Yang sebelumnya itu produk ID-nya adalah 333, mau diganti ke 222. Nah, karena produk name-nya itu ada, maka dia gagal, nggak bisa mereplace gitu. Jadi proses yang dilakukan barusan itu memang gagal, karena kita tidak boleh mereplace sesuai dengan peraturan di condition expression yang dibikin. If attribute not exist, product name baru dibikin. Tapi kalau atributnya exist, ya berarti nggak di-replace gitu. Selanjutnya task nomor 4. Adding and modifying a single item by using the SDK. Sekarang kita menambahkan dan memodifikasi single item, berarti satu item tok dengan menggunakan SDK. Di sini di nomor 27 kita diminta untuk mengupdate conditional put.py script. In the AWS Cloud9 IDE, go to the Python 3 directory, open the conditional put script, replace the FMI placeholder as directed in the script. Oke, kita buka dulu filenya.
Filenya itu di sini, ini Python 3, kemudian filenya yang conditional put. Terus masing-masing FMI-nya diganti dengan instruksi yang ada di sini. Ini komentar ini bukan komentar yang sekedar komentar tok, tapi bisa kita pakai untuk menjadi instruksi kita. You must replace FMI1 with the table name food products. FMI1 diganti food products. FMI1 yang sini udah keganti food products. Terus FMI2 with the product name apple pie. Aduh. FMI itu diganti ke apple pie. Terus FMI3 diganti ke A444. Terus FMI4 diganti ke 595. Terus FMI5 with the description it is amazing. Copy aja semuanya buat ngegantiin FMI5. Aduh. Selanjutnya FMI6 diganti ke whole pie. FMI7 diganti ke apple. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadinya seperti ini, food products, apple pie, A444, 595, it is amazing, whole pie, dan apple. Terus disimpan. Selanjutnya, review the code to understand what it does. Kita diminta untuk melihat kodenya untuk memahami apa yang dilakuin sama si scriptnya. Focus on the definition of the response variable, which is begins on the line 49. Notice the call to the put item operations. In the SDK for Python, the put item operations is equivalent to the put item command in the AWS CLI. The put item SDK operation requires a value for item which define the record there is inserted to the table. Oke, di sini line 49 tuh kosong. Wah, bohong kamu ya. Put itemnya di bagian Wait. Ini tadi foldernya nggak salah kan ya? Python 3 directory conditional put. Iya kok, bener kok. Put itemnya di sini sih. Emang ada lagi put item? Nggak ada kok. Oke, put itemnya di sini. Put item ini berarti nanti dia akan menaruh atau memasukkan item-item ini berdasarkan masing-masing atributnya. Apple pie dia masuk ke product name, A444 masuk ke product ID, kemudian 595 masuk ke price in cents, kemudian it is amazing masuk ke description, kemudian ada dua teks yaitu whole pie sama apple gitu. Dia ini semuanya akan masuk ke dalam item gitu, ke dalam masing-masing atributnya. Meskipun di awal tabel tadi hanya ada dua atribut, yaitu product name dan product ID. Kalau kita jalankan yang ini, nanti bisa bertambah price in cent, description, dan juga text. Seperti itu. Lanjut ke nomor 29. In the AWS Cloud9 Terminal, run the file. Kita jalankan perintah yang ini untuk mengeksekusi conditional put.
Oke, jalanin. Oke, udah selesai. Selanjutnya, return to the DynamoDB Item Explorer and review the updated data. Oke, ini masih ada 2 record doang, sekarang harusnya bertambah seperti ini. Nah, tadi yang saya bilang itu di awal pembuatan tabel hanya ada product name. Terus pas ngisi base cake sama base pie muncul product ID. Sekarang ada kolom yang lain, ada description, price incense, sama text gitu. Jadi bisa se-fleksibel itu kalau menggunakan database yang non-relasional. Oke. Return to the DynamoDB Item Explorer and review the updated data. Oke, yang barusan kita jalanin seperti ini. Dia punya 1 record baru, apple pie, kemudian punya description, price incense, product ID, dan text sesuai dengan yang udah dimasukin di conditional put tadi. Terus in the AWS Cloud9 IDE, update the conditional put script again. This time, replace the product ID value of A444 to A555 and save file. Run the script again. Oke, kita diminta untuk memperbarui 1 baris yang product ID ini. Sebelumnya A444 diganti ke A555. Terus diminta untuk menjalankan conditional put 1 kali lagi. Sudah, terus berikutnya in the DynamoDB Item Explorer review the tabel data. Oke, kita jalanin lagi. Oke, di sini tidak ada perubahan sama sekali. Ini tadi udah saya save kan ya? Wait. Coba save. Coba jalanin lagi. Terus run lagi. Oke, ya. Tidak ada perubahan data sama sekali. Masih tetap seperti sebelumnya. Nah, kenapa kok gitu? As you might expect, the items remains unchanged because the condition attribute not exist dalam kurung product name was included in the put item operations. The item was not overwritten. Jadi kalau kita menggunakan condition expressions tadi, nah kita bisa menghindari terjadinya overwritten atau penimpaan terhadap record yang sebelumnya. Tadi saya pengen ngeganti 1 product ID, tapi ternyata karena adanya conditional expression itu tidak ada perubahan sama sekali. Seperti itu. Sekarang, what do you think will happen if you change only the product name, but keep the same attributes using that conditional expression? Oke, kita coba. Kalau misal kita ganti primary key-nya. In the AWS Cloud9 IDE, update the conditional put script by replacing the product name of apple pie to cherry pie and saving the file. Oke, kita ganti menjadi cherry pie. Kita ganti apple pie menjadi cherry pie. Yang sebelumnya product ID dibalikin ke A444. Terus apple pie-nya saya ganti ke cherry pie. Simpan, terus jalanin lagi. Sekarang kita lihat hasil perubahannya. Nah, di sini di record selain product name itu masih sama, persis. Tapi di product name dia menjadi 1 record yang baru. Karena emang kalau kita mengganti di bagian product name atau di bagian primary key, ya kita bisa menambahkan record yang baru gitu. Wes, seperti itu di task nomor 4. Sekarang ke task nomor 5, adding multiple items by using SDK and batch processing.
Jadi di sini nanti akan menggunakan penambahan secara masif gitu, banyak. Iya. Penambahan secara banyak, langsung beberapa item. In the DynamoDB Item Explorer, refresh the view of the data by choosing run. Oke, kita diminta untuk nge-refresh dulu. Selanjutnya, delete all records. Select the checkboxes for all the table records. From the actions menu, choose delete item. Oke, kita diminta untuk ngehapus semua record yang ada di tabel ini. Udah susah-susah bikin, sekarang dihapus. Oke. Udah, habis. Items return 0. Oke. Tabel ini sudah kosong, tidak ada item apa-apa. Selanjutnya, in the AWS Cloud9 IDE, open the resource test.json file and review the data. Oke, kita diminta untuk balik lagi ke Cloud9 IDE, terus masuk ke resource, terus masuk ke file test.json. Kayak gini. Terus habis gitu, update the test batch.py script. Oke, kita diminta untuk membuka file yang ini sekarang. In the AWS Cloud9 IDE, open the Python 3 test batch.py script, kemudian update the FMI1 placeholder with the food products table name. Oke. Di sini diminta untuk test batch.py. Terus FMI1 diganti dengan nama tabel kita. Terus FMI2 diganti dengan primary key kita. Terus habis gitu disimpan. Udah ya, nggak ada perubahan lagi, simpan. Selanjutnya, to understand what the script does, review the code. The table that will be written to the script is defined in the table variable on line 11. The with statement that begins on the line 12 calls batch writer, which open the connection to the database. Oke. Jadi di sini ini dia akan menggunakan SDK untuk mengambil resource DynamoDB, terus regionnya US is 1. Terus di sini akan menggunakan tabel food products. Terus yang di line 12 ini akan menggunakan batch writer. Batch writer itu berarti penulisan secara banyak nanti. Kayak gitu. In the AWS Cloud9 Terminal, run the file. Oke. Kita jalankan filenya. Oke, udah. Habis gitu bakal muncul output yang kayak tadi. Habis gitu, what is the price in cent value that expect to find another apple pie? Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ini udah dijalankan. Dan coba kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini itemnya itu hanya ada 3. Cherry pie dengan price in cent-nya 395, apple pie dengan price in cent-nya 4495, dan key lime pie dengan 195. Nah, kenapa kok kayak gitu? Padahal kalau kita lihat apple pie di sini value awalnya itu 595. Terus cherry pie 395. Terus ada apple pie lagi 795. Terus key lime pie 195, apple pie 195, dan apple pie 4495. Kalau dari hasil tadi berarti hanya ada satu apple pie yang nilainya disimpan itu adalah yang terakhir ini berarti 4495. Sementara key lime pie sama 195, cherry pie 395. Nah, kenapa kok gitu? Instead of keeping the first value of price in cent for apple pie, the most recent value in the data file was applied. Gitu. Nah, kenapa kok gitu?
Karena with single item put request, you can avoid overwriting duplicate records by including a condition. However, with batch insert, you have two options for handling duplicate case. Jadi emang kalau kita pakai yang batch writer tadi, akan ada kecenderungan, bukan ada kecenderungan ya, apa ya? Memang akan terjadi overwrite data. Jadi yang sebelumnya itu tergantikan dengan yang baru. Data yang terbarulah yang masuk ke dalam recordnya. Data yang terbaru untuk Apple Pie kan price in cent-nya adalah 4495 gitu. Maka yang masuk di sini 4495. Sedangkan yang sebelumnya ya dia akan kehapus. Yang 795, 595 akan kehapus gitu. Kalau pakai batch batch writer gitu. Oke, selanjutnya to prepare for the product data load, go to the browser tab with the DynamoDB console and delete all records from the table as you did in the previous tab. Oke, di sini kita diminta untuk menghapus lagi kontennya. Yes. Benar kan ya? Oke, kita diminta untuk nge-remove lagi itemnya. Delete. Oke. You can fix the overwrite behavior by updating the test batch put.py script and preparing to load the production data. Oke, sekarang kita diminta untuk memperbarui test batch put untuk menghindari overwrite tadi. Di sini update the line 12 by changing the with table.batchWriter bla 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 dengan kayak gini. Oke, ini udah bersih ya. Bersih, nggak ada lagi. Terus kita diminta untuk kembali ke sini dan memperbaiki baris yang di sini. Wes, disisain kayak gini tok. With table.batchWriter as batch. Jadi menghilangkan beberapa fungsi yang sebelumnya tadi ada. Di sini ini kan ada fungsi override by pcase product name. Terus setelah diubah jadi kayak gini tok. Terus disimpan. Kalau kita jalankan, apa yang akan terjadi? Kalau kita jalankan, apa yang akan terjadi? Error. An error occurred when calling the batchWriter item. Operation provided list of item case contains duplicates. Oke. Di sini ada duplikasi dan menyebabkan error. Terus di sini apakah bisa tersimpan recordnya? Ternyata enggak. Terus gimana benerin errornya? In AWS Cloud9, review the contents of resources/website/all product the JSON file. You will find many items. These items. Wait. Kayaknya lompat ya? Enggak ya? Oke, di sini dijelasin karena emang dia error. Terus habis gitu, gimana cara memperbaiki errornya? Kita langsung ke file yang asli gitu. Review the contents of the resources/website/allproducts.json. You will find many items. These items have several attributes, and some include an optional integer attribute called special. Oke, kita buka dulu yang ada di resource website, terus apa tadi, allproducts.json. Oke, di sini ada banyak item. Oke, terus apa yang dilakuin? Some include an optional integer attribute called special. Special integer 1.
Special integer lagi 1, special integer lagi 1. Oke, terus ngapain mereka? In order to load the raw JSON used in the website, you use a new script called batchput.py. It is very similar to the test batchput.py script. This script allows for the optional integer special attribute and also maps the names of more fields to the correct DynamoDB attribute type. Oke, kita akan menggunakan file yang asli sekarang. File yang asli yang ada di resources/website/all products. Kemudian di situ nanti filenya itu punya satu atribut yang namanya itu adalah spesial. Nah, file yang ini nanti, atribut yang spesial ini nanti akan digunakan untuk apa tadi? Maps the name of more fields to correct DynamoDB attribute types. Gitu. Akan memetakan nama-nama dari bagannya dan mengkoreksi atribut type-nya. Gitu. Oke, sambil dicoba aja. Oke, sekarang masuk ke langkah 49, modify the Python 3 batchput.py script. Replace the FMI with food products. Kita masuk ke Python 3, kemudian masuk ke batchput. Terus diminta untuk mengganti FMI dengan nama tabel kita. Setelah itu kita jalankan perintahnya. Python batchput.py. After the script completes, the terminal should show the following output. Oh sorry, ini belum saya simpen. Simpen dulu, habis gitu baru dijalanin. Oke, sekarang outputnya sudah sama. Selanjutnya adalah in the DynamoDB Item Explorer, review the inserted data. Oke, di sini harusnya hasil inputan data kita sudah masuk semuanya. Oke, sudah ada 26 item yang masuk ke tabel kita. Gitu. Dari product name di sini nggak ada yang sama sekali harusnya. Oke. Kemudian price incense-nya ya ada yang sama, itu nggak akan jadi masalah. Product ID di sini juga tidak ada yang sama. Oke, lanjut. Sekarang ngerjain task nomor 6. Ini terakhir ya? Wih. Masih ada 7? Oh, masih ada. Masih. Oke. Hampir terakhir. Oke, task nomor 6. Querying the table by using the SDK. Kita akan melakukan percobaan untuk mengquery isi dari tabel gitu. Atau menampilkan beberapa isi data dari tabel. Oke. Edit the script that select all records from the table. In the AWS Cloud9 IDE, open the Python 3 getAllItems.py. Di sini kita diminta untuk membuka getAllItems. Oke. Update the FMI1 placeholder with food products table name. Oke, FMI1 diganti ke food products. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke. Kemudian disimpan. Simpan. Nah, terus apa yang dilakuin sama getAllItems ini? getAllItems itu di sini dia akan If the result of the scan operation is large, DynamoDB split the result into 1 megabyte chunks of information. Jadi dia akan mengambil semua informasi dari tabel itu tadi. Dengan batasan adalah kalau misal hasil scan-nya itu gede, maka akan di-split atau akan dipisah-pisah menjadi
1 MB per output. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lihat hasil outputnya dengan menggunakan perintah Python 3, kemudian dijalankan file yang get all items tadi. Oke, seperti ini. Seperti ini hasil dari get all items yang sudah kita jalankan. Gitu. Selanjutnya, notice that the Python returns the numeric data for the price instance attribute as decimal number string. This is not valid JSON, but that's okay for now. You address this issue in a future lab. Oke, di sini ada keterangan bahwa price instance-nya itu ditampilin kayak gini. Price instance-nya tidak ditampilkan dalam bentuk angka tok, tapi ada keterangan desimal terus baru angkanya gitu. Nah, ini sebenarnya nggak valid kalau di data JSON. Seharusnya kalau price instance ya wis ditampilin berupa angka gitu tok. Tapi nanti di lab-lab berikutnya baru dibenerin. Kalau sekarang nggak harusnya. Berdasarkan penjelasan ini, you address this issue in a future lab. Oke. Sekarang kita melakukan pengambilan data untuk satu item doang. Update di get one item, kemudian kita ganti FMI1 dengan menggunakan primary key. Get one item kita buka, kemudian FMI1 kita ganti dengan primary key. Primary key-nya tadi adalah product name. Product name saya ambilkan dari mana ya yang ada keterangan product name tadi. Nah, ini. Atau pas create table deh. Nih, product name. Product name saya ambil untuk saya masukin ke FMI1 di get1item.py. Seperti itu. Mau ditulis manual juga nggak apa-apa sih. Tapi saya pengennya copy paste saja biar cepet. Yes. Terus simpan. Habis gitu di review dulu isi scriptnya. Focus on line 13 and 14 which define the response variable. The get item operations requires table name and key and a key. The key parameter is used to compare the table primary key. Oke, di sini pada baris 13 dan 14 dia akan mengambil informasi dari nama tabel dan primary key. Udah, gitu toh. Terus selanjutnya di line 24, note that the value that's assigned to the product variable. Also observe that this value is passed to the get one item function. Di baris 24 produknya di sini yang diambil adalah chocolate cake. Nah, maka nanti output dari get one item ini ya yang berkaitan sama chocolate cake atau yang product name-nya chocolate cake gitu. Kalau misal product name-nya kita ganti ke produk yang lain, ya nanti akan ditampilin dengan product name itu gitu. Oke, kita jalankan dulu perintah yang ini. Ini simpen dulu, terus dijalanin. Oke, kayak gini. Get one itemnya udah saya jalanin dan yang ditampilin adalah yang chocolate cake. Chocolate cake. Kalau misal produknya saya ganti, produknya kan banyak nih. Kalau saya ambil yang chocolate cake slice, ya harusnya nanti yang diambil dari chocolate cake slice. Simpan, terus dijalanin lagi. Oke, di sini udah diambil yang chocolate cake slice kayak gitu. Yang sebelumnya tadi get all item berarti ditampilin semua isi dari tabel
Kalau yang get one item diambil berdasarkan produk name-nya tok. Langkah terakhir di task 7, adding a global secondary index to the table. Kita akan menggunakan global secondary index ke dalam tabelnya. Oke, di sini di langkah 58 kita diminta untuk mengupdate file @_gsi to @_gsi.py. Replace the fmi1 with the key type of hash. Oke. Kita buka @gsi.py, terus fmi1-nya diganti ke hash. Seperti itu. Kemudian simpan. Udah gitu toh. To understand the @_gsi.py script dash, open the script to review the code. Oke. Di sini kan akan membuat sebuah global secondary index gitu. Global secondary index itu kalau kita ulang pembahasan yang sebelumnya, maka kita mengelompokkan menjadi satu tabel yang baru, kira-kira seperti itu. Kita akan mengelompokkan beberapa kolom, terus kita ambil beberapa kolom itu untuk menjadi satu tabel yang baru, kira-kira seperti itu. Nah, di sini nanti kolom yang akan diambil itu adalah dari spesial. Udah itu dok. Yang menggunakan atribut name spesial. Oke, kita lihat hasilnya kalau gitu. Kita jalankan Python 3 @_gsi. Udah selesai. Terus in the DynamoDB console, monitor the status of the index. Choose table, food products, choose indexes tab, wait until status changes from creating to active. Oke, kita ke sini. Terus habis gitu kita masuk ke index. Which one is index? DynamoDB. Kejauhan ya. Table, kemudian food products, kemudian indexes. Nah, di sini ada spesial GSI. Spesial sekali. Apa yang akan terjadi di sini nanti? If you're using the new console, the status column may become hidden in a few minutes after index creation and population has complete. Saya kemarin nunggu ini 15 menit. Oke, sambil nunggu untuk aktif, lanjut ke nomor 62 dulu untuk memperbarui file scanwithfilter.py. Kita buka dulu file scanwithfilter. Scanwithfilter. Oke, habis gitu diperbarui fmi1 ke special GSI, fm1 ke special GSI, kemudian fmi2 menjadi teks. Oke, kayak gitu.
review the code. On line 18, including the index name options, let the scan operator know that it will be going to the index and not main table to read the data. Pada baris 18 di sini terus habis gitu on line 19, the filter expression processes the records that have been read and shows only record that meet the comparison criteria. Di bagian 19, wait. Oh iya benar. Di sini nanti akan dibandingkan atribut teksnya yang cocok itu kayak gimana sesuai dengan kriteria. Seperti itu. Terus kalau udah siap tinggal dijalanin. Tapi harus nunggu dulu yang ini tadi sampai aktif. Masih belum aktif ternyata. Oke, sudah aktif. Kita coba jalankan scan with filter. Wait, sorry, belum saya save. Oke, udah di save. Kita jalankan lagi. Oke, seperti ini outputnya. Harusnya output ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, get all item, dia akan ditampilkan keseluruhannya. Tapi kalau yang di scan with filter, harusnya yang ditampilin itu adalah yang out of stock aja. Berdasarkan filter tadi. Kita coba bandingkan dengan isi dari tabel. Oke, kalau yang wait, ini on offer semuanya ya. Kalau yang out of stock, oh ini. Berarti yang blueberry bagel harusnya tidak ditampilin. Blueberry bagel harusnya nggak ditampilin. Coba lihat, sama nggak hasilnya? Blueberry bagel. Blueberry jelly donat. Terus donat over. Wait, yang ditampilkan berarti adalah
Underline 19, file expression record that have been read and shows only record that meet comparison criteria. You may be familiar with the older DynamoDB parameter scan filter. This is a legacy parameter. Filter expression should be used instead. Filter expression does not include all the operators that were provided with scan filter. Oke, kira-kira seperti itu untuk lab 5.1. Habis ini saya stop recordingnya dan saya upload ke YouTube.